Pemirsa, kembali lagi di channel Penggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang cukup hangat diperbincangkan, yaitu kampanye di tempat ibadah. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Isu yang sempat dibicarakan beberapa waktu yang lalu ini adalah terkait dengan calon presiden yang melakukan kampanye di tempat ibadah. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengisi ceramah di Masjid Riyad Syah, Kota Batam, Kepulauan Riau, usai melakukan sholat Jumat pada 19 Januari 2024. Video ceramah Anies Baswedan kemudian viral di media sosial hingga beberapa pihak menilai bahwa Anies telah melakukan kampanye di tempat ibadah. Terlepas dari pro maupun kontra terhadap pernyataan tersebut, menarik bagi kita untuk mengkaji dari segi hukum, apakah kampanye di tempat ibadah diperbolehkan? Larangan kampanye ibadah diatur secara jelas dalam pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sehingga terdapat pengecualian atas larangan berkampanye di tempat ibadah, yaitu apabila peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu dan hadirnya atas undangan dari pihak penanggung jawab tempat ibadah tersebut. Namun, penjelasan tersebut menuai kontroversi dan bahkan diajukan permohonan pengujian material oleh Yeni dan Andre terhadap materi muatan penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu. Penjelasan pasal tersebut diujikan terhadap hak untuk memilih atau right to vote dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin dalam pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil khususnya dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu 2024 sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Menurut pemohon, pelarangan dalam pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya tidak perlu lagi diberikan penjelasan karena akan mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap para pemohon sebagai pemilih dan atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang timbul dalam pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokok pasalnya, atau contradictio in terminis. Lebih lanjut, pemohon memiliki dalil bahwa pasal 280 ayat 1 huruf H sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun, dalam penjelasan pasalnya justru memperbolehkannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab tempat ibadah dan tanpa atribut kampanye. Adanya dua ketentuan yang mengatur secara berbeda itu telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, MK dalam amar putusan nomor 65/PUU/21/2023 pada 15 Agustus 2023 lalu menyatakan bahwa penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan bahwa pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, maka pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu selengkapnya berbunyi, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Artinya, melalui putusan MK nomor 65/PUU-21/2023, kampanye di tempat ibadah sama sekali tidak diperbolehkan, apapun alasannya tidak diperbolehkan. Sementara, kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan boleh saja dilakukan sepanjang ada izin dari penanggung jawab tempatnya dan dilakukan tanpa menggunakan atribut kampanye. Jadi boleh dengan syarat. Dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, MK menyatakan bahwa menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!